Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Okta Silvi Kurniawati. Masih dengan saya yang NIM yaitu 19321. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya masih menjelaskan tentang materi matematika SMP. Nah, semoga kalian yang sudah menonton video saya kemarin-kemarin bisa menjadi lebih tahu lagi cara mengerjakan video yang kemarin-kemarin. Baik, sebelumnya semoga mari kita simak materi hari ini dan saya akan menjelaskan tentang materi yaitu perbandingan. Nah, nanti kita akan membahas tentang perbandingan. Apa saja itu arti perbandingan, jenis-jenis perbandingan, dan contoh soal-soalnya. Karena perbandingan itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Jadi, jika variabelnya ada dua ya, ada X dan Y. Jika variabelnya X ini itu diperbesar, maka variabel Y itu ikut diperbesar, ikut menjadi besar. Jadi kalau satu variabel diperbesar, satu variabel lagi ikut menjadi besar. Jadi variabelnya itu ngikut. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Jadi kayak perbandingan berbalik nilai itu kayak anonimnya perbandingan variabelnya itu. Jadi misalnya ada dua variabel, satu variabel itu kita perbesar, maka satu variabelnya akan menjadi kecil karena perbandingannya berbalik, tidak sama. Kalau yang senilai, yang satu diperbesar, satu lagi ikut besar. Kalau yang berbalik nilai, satunya besar, satunya mengecil. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan, jenis-jenis perbandingan, kita harus mengetahui arti dari perbandingan itu sendiri. Apa sih artinya? Perbandingan ialah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Nah, pada skala itu nanti kita kan keseringan mencari skala, perbandingan skala antara ibaratnya pas foto ini dikali pas foto ini, atau penghasilannya ini dibanding penghasilannya ini, atau untuk skala itu misalnya kita mencari perbandingan jarak rumah si A ke jarak rumah si B. Nah, jadi itu bisa, konsep perbandingan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari jarak atau mencari jauh atau mencari perbandingan nilainya. Nah, di sini skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, di sini kita mulai masuk kepada jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, di sini ada contoh soal perbandingan senilai. Misalnya terdapat himpunan-himpunan bilangan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 10, 20, 30, 40, 50. Nah, di sini kita perbandingannya kita kaitkan dengan skalanya ya. Jadi A ini nilainya waktu tempuh dalam satuan detik dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Sekarang coba deh kita pikir, apa yang nyambung antara waktu tempuh dan jarak? Nah, apa yang bersambungan antara waktu tempuh dan jarak yaitu sejauh. Nah, benar. Kita dapat mengkaitkan waktu tempuh sejauh jarak yang ditempuh kilometer. Maka hasilnya 1 detik sejauh 10 kilometer
di sini yang himpunan A1, himpunan B yang baris pertama 10. 1 detik sejauh kilometer, 10 kilometer. Yang kedua, 2 detik sejauh 20 kilometer. Dan seterusnya hingga yang terakhir 5 detik sejauh 50 kilometer. Nah, di sini dalam bentuk tabelnya kita lihat waktu tempuhnya 1, 2, 3, 4, 5. Jarak tempuh dalam kilometer 10, 20, 30, 40, 50. Pasangan waktu tempuh dan jarak tempuh 1,10, 2,20, 3,30, 4,40, dan 5,50. Nah, kalian sudah bisa melihat polanya belum? Dalam perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu, nilai himpunan A-nya itu semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga nilai himpunan yang B-nya tadi. Oleh karena itu, perbandingan jenis ini disebut sebagai perbandingan senilai, karena nilai A akan sejalan dengan nilai B. Sudah dipahami kan? Misalnya, nah di sini kita akan membahas tentang perbandingan yang berbalik nilai. Contohnya, misalnya ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. 1 ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Itu artinya, apabila peternak tersebut mempunyai 75 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. 50 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 3 hari. 30 ekor sapi, pakan ternak dihabiskan dalam waktu 5 hari. 25 ekor sapi, pakan ternak dihabiskan dalam waktu 6 hari. Contoh tabelnya di sini yaitu banyak sapi 150, 75, 50, 30, dan 25. Waktunya atau banyaknya hari yaitu yang pertama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, dan 6 hari. Pasangan waktu tempuh dan jarak tempuh 150 dan 1, 75 dan 2, 50 dan 3, 30 dan 5, 25 dan 6. Nah, dari catatan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah yang dibutuhkan semakin banyak. Perbandingan ini yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Semakin sedikit jumlah sapi, maka semakin banyak hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan. Di sini paham? Selanjutnya, contoh soal yang perbandingan senilai. 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 km. Setengah liter bensin berapa? Jika saat ini bensin Andi hanya bersisa 0,5 liter, jelas jarak tempuh bensin yang menjadi lebih pendek yaitu sebagai berikut. Bensin 2 liter per 50 km sama dengan bensin 0,5 liter menjadi X, karena kita belum mengetahui jarak yang dapat ditempuh dengan bensin yang bersisa 0,5 meter. Hasilnya kita kali silang. X dikali bensin 2 liter dan bensin 0,5 liter dikali 50 km. Hasilnya X sama dengan 50 dikali 0,5 diper 2. X sama dengan 12,5 km. Jadi sisa bensin Andi masih cukup digunakan untuk menempuh jarak 12,5 km. Oleh karena itu, karena rumah Virgo berjarak 10 km, maka dengan sisa bensin 0,5 liter, Andi masih bisa ke rumah Virgo. Selanjutnya, ini ada contoh soal yang perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Jawabannya dibuat seperti tabel ya. Pekerjanya 12 orang, waktunya 42 hari. Pekerjanya 14 orang, waktunya berapa hari? Nah, perhitungan perbandingan berbalik nilai dilakukan dengan membalik salah satu ruas. Jadi, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 pekerja, akan selesai dalam waktu 36 hari. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hari ini cukup singkat karena memang materinya saya hanya paham segitu. Bila ada kurangnya mohon maaf dan saya masih butuh banyak koreksi. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.